Meskipun sobat sekalian punya penghasilan yang besar, pada kenyataannya itu bukanlah sebuah jaminan kalian bakal kaya loh. Wah, aku kayaknya ngawur nih. Eits, tenang dulu. Coba sahabat sekalian simak penjelasan ini. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Hidupmu sebaik pola pikirmu. Kurang lebih demikian sebuah frasa yang aku awali untuk membuka bahasan pada video ini. Teman-teman di sini mungkin pernah melihat dua orang dengan ciri yang sama tapi kondisi atau kenyataannya berbeda. Sebagai contoh, ketika menemukan dua orang dengan tinggi dan berat badan yang sama tetapi bentuk badannya yang berbeda. Begitu pula dalam soal keuangan. Ketika dua orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan serupa tetapi pada kenyataannya kondisi keuangan mereka berbeda. Orang pertama terlihat hidup sejahtera, damai, tanpa terlilit hutang. Sementara orang kedua hidup merasa kekurangan hingga terlilit oleh hutang yang selalu berulang. Perbedaan ini adalah suatu hal yang selalu ada dan tidak bisa kita hindari. Akar dari ketidaksamaan yang terjadi ada pada pola pikir yang digunakan oleh orang pertama dan kedua. Yeps. Inilah makna dari quotes yang aku sampaikan di awal. Begitu besarnya kekuatan pikiran kita akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita menjalani kehidupan. Atau pada sisi keuangan adalah tentang bagaimana kita mengatur uang yang akan kita gunakan. Kebanyakan dari kita ketika punya uang selalu gelap mata. Tidak mengaturnya hingga tak terasa di akhir bulan uang yang kita punya hilang entah kemana. Pada akhirnya kita akan selalu merasa kekurangan, tidak pernah puas, bahkan membuat kita menggunakan jasa pinjaman online hanya untuk memenuhi keinginan sesaat kita. Menurutku, ini tidak lepas dari pola pikir atau mindset keuangan kita yang masih kurang pemahaman. Kita masih terjebak pada pola mindset miskin, di mana ini menjadi akar kenapa keuangan kita tidak mampu berkembang. Lalu, apa saja sih bagian dari mindset keuangan miskin ini? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengubahnya menjadi mindset keuangan yang kaya? Aku udah rangkum nih, dari sekian banyak pola pikir miskin soal keuangan, secara garis besar ada 3 ciri utama dari mindset keuangan miskin ini. Miskin pikiran. Pertama, orang dengan mindset keuangan miskin seringkali memiliki pikiran yang terbatas dan sulit melihat peluang atau alternatif di luar situasi mereka saat ini. Mereka cenderung terjebak dalam pola pikir yang membatasi diri mereka sendiri dan tidak mencoba mencari solusi kreatif. Keadaan miskin yang dialami mengarah pada kecenderungan memprioritaskan kepuasan segera dan kenikmatan sesaat daripada membuat rencana jangka panjang. Mereka mungkin mengabaikan konsekuensi masa depan dan sulit untuk menabung atau berinvestasi dalam hal-hal yang dapat membantu meningkatkan keuangan mereka. Contoh mudahnya adalah ketika gaji kita di awal bulan telah cair, kita lebih mengutamakan belanja barang untuk kepuasan pribadi ketimbang melakukan budgeting untuk pengelolaan keuangan masa kini dan masa depan. Miskin keyakinan. Ciri kedua dari mindset keuangan miskin adalah sifat dari seseorang yang bergantung pada bantuan atau dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah atau keluarga. Mereka mungkin tidak memiliki inisiatif atau motivasi untuk mandiri secara finansial dan mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mengembangkan rasa keraguan dalam diri pribadinya sehingga mereka seringkali tidak nyaman dengan mengambil resiko finansial. Seolah dalam dirinya ada rasa takut kehilangan akan apa yang sudah mereka miliki dan lebih suka tetap pada zona nyaman mereka daripada mencoba hal-hal baru yang berpotensi memberikan keuntungan. Orang dengan mindset keuangan miskin cenderung memandang diri mereka sebagai korban keadaan dan merasa bahwa kesuksesan finansial di luar jangkauan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki keyakinan dalam kemampuan mereka sendiri untuk mencapai kesejahteraan finansial. Miskin pengetahuan. Ciri terakhir dari soal mindset keuangan miskin adalah minimnya pengetahuan. Seringkali orang yang sedari awal miskin secara pikiran dan keyakinan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keuangan pribadi dan bagaimana mengelola uang dengan bijak.
Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang investasi, tabungan, atau cara mengurangi hutang. Nah, hal ini dapat dilihat dari ciri tidak adanya fokus atau motivasi untuk terus belajar, berkembang, atau meningkatkan keterampilan mereka. Mereka mungkin tidak melihat nilai jangka panjang dari investasi dalam pendidikan atau pengembangan diri. Dari beberapa mindset keuangan miskin yang menghambat pengelolaan uang kita, lalu apa saja sih hal berbeda yang ada pada mindset keuangan kaya? Aku juga udah ngerangkum 3 hal secara mindset yang secara nyata berbeda dan dimiliki oleh mindset keuangan kaya. Orientasi keuangan jangka panjang. Langkah pertama untuk menjadi orang dengan mindset keuangan kaya adalah memahami bahwa pola keuangan yang kita jalani harus berorientasi jangka panjang. Mereka dengan mindset keuangan kaya cenderung mempunyai pandangan jangka panjang dalam hal keuangan dan tujuan hidup mereka. Mereka membuat rencana jangka panjang dan menginvestasikan waktu secara sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang yang memiliki orientasi keuangan jangka panjang memiliki mentalitas pengembangan, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan keberhasilan dapat dikembangkan melalui kerja keras, pembelajaran terus-menerus, dan pengalaman. Hal sederhananya adalah bagaimana kita mengatur penghasilan yang kita miliki untuk investasi dan kebutuhan di hari pensiun yang telah kita tentukan. Peningkatan keyakinan diri. Kedua, seseorang dengan mindset keuangan kaya cenderung memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam hal keuangan. Mereka siap untuk berinvestasi, memulai bisnis, atau mencoba peluang baru dengan potensi keuntungan yang tinggi. Mindset ini cenderung memiliki fokus pada investasi dan mencari peluang yang menghasilkan keuntungan jangka panjang. Mereka memanfaatkan uang yang dimiliki untuk membangun aset seperti properti, saham, atau bisnis. Tetapi teman-teman harus memahami bahwa dalam hal pengambilan resiko, mindset kaya ini juga mengandung sistem analisis sebelum menentukan pilihan. Mandiri secara finansial. Ciri yang terakhir adalah mindset keuangan kaya memiliki kecakapan untuk mengelola keuangan mereka sendiri dan mandiri secara finansial. Mereka memahami pentingnya mengendalikan pengeluaran, mengelola hutang, dan menciptakan sumber pendapatan. Hal ini dikarenakan pada 2 ciri pertama mengenai orientasi jangka panjang dan keyakinan akan mandiri secara finansial telah mendorong orang dengan mindset keuangan kaya untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuannya mengenai pengelolaan keuangan. Mindset orang kaya percaya bahwa investasi pada ilmu pengetahuan, khususnya mengenai keuangan, bisa membantu mereka dalam memahami resiko keuangan jangka panjang, sehingga mereka bisa melakukan antisipasi terhadap segala hal dan hambatan yang mungkin terjadi saat mereka mengelola keuangan. Pemahaman yang baik juga bisa membantu kita untuk menentukan pilihan yang baik bagi diri kita. Juga bisa membantu meyakinkan diri mengenai pentingnya untuk memenuhi kebutuhan dibandingkan hasrat keinginan sesaat yang kita rasakan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Setelah mempelajari topik ini, kita semakin paham bahwa penting untuk memiliki pola pikir yang baik dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan mengubah mindset keuangan miskin menjadi mindset keuangan kaya, kita mampu meningkatkan kemampuan diri dan membuat apa yang sudah kita miliki saat ini berkembang seiring waktu. Semoga kedepannya mindset atau pola pikir keuangan yang kaya ini bisa membantu sobat sekalian dalam mengelola dan mengatur uang yang dimiliki menjadi semakin baik. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.